Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang berwujud maupun yang tidak berwujud, senantiasa hidup berbahagia, damai, harmonis. Dan semoga kita semua yang masih diberi kesempatan untuk berkarya di semesta ini selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk. Tidak perlu menjadi mercusuar di atas bukit. Jadi lilin kecil saja sudah bagus. Karena kalau satu lilin sudah menyala, maka 1000 lilin yang masih tertidur itu juga bisa dinyalakan. Manusia itu juga seperti lilin. Lilin kalau tidak tersengat oleh api tidak ada artinya. Sama, manusia juga ketika tidak mengetahui jati dirinya, tidak sadar akan daya semesta yang ada dalam dirinya, manusia itu seperti lilin. Itu tergeletak saja tidak ada artinya. Boro-boro bisa mencahayakan lingkungannya, mencahayakan dirinya sendiri aja dia tidak bisa. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa sebetulnya kita datang ke semesta ini diutus oleh Allah untuk mencahayakan semesta. Aslinya manusia itu adalah makhluk cahaya. Aslinya manusia itu adalah makhluk spiritual. Banyak orang salah kaprah. Dikiranya manusia ini adalah makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Padahal aslinya kita ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi ini. Maka untuk berkarya di bumi ini, si makhluk cahaya ini ditiupkan ke dalam tubuh. Dari mana tubuh berasal? Tubuh berasal dari unsur-unsur yang ada di bumi ini. Kita makan semua yang berasal dari bumi. Apa sih makanan itu? Makanan itu adalah segala saripati yang ada di bumi. Saripatinya tanah, saripatinya air, saripatinya udara, saripatinya api, dan saripatinya ruang. Makanya unsur pembentuk tubuh kita itu ada 5. Tanah, air, api, udara, dan ruang. Karena kalau tidak ada 5 unsur itu, kita tidak akan bisa menyaksikan tubuh yang sempurna ini. Jadi makanya tidak ada perbedaan tubuh manusia yang satu dengan manusia yang lain. Apapun rasnya, apapun keyakinannya, apapun nama bangsanya, apapun status sosialnya, apapun keturunannya, semua kita sama. Presiden terbuat dari 5 unsur. Rakyat terbuat dari 5 unsur. Gak ada perbedaan. Manusia lain dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi aneh kalau ada manusia berani merendahkan dan menghina manusia yang lain. Aneh kalau ada manusia yang merasa dirinya lebih unggul daripada manusia yang lain, sehingga mata dan mulutnya selalu menjadi alat untuk merendahkan. Orang yang sombong itu
Merendahkan dengan dua, dengan mata dan mulutnya. Mata menatap orang lain dengan tatapan yang merendahkan. Mulut berbicara selalu membanggakan dirinya sendiri. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling tahu, sehingga sepertinya dirinya itu berhak untuk menjustifikasi manusia lain yang berbeda dengan dirinya. Itu sudah kehilangan aspek kemanusiaannya. Oleh karena itu, satu-satunya kunci untuk agar kita selalu selaras dengan lingkungan, selaras dengan diri sendiri, selaras dengan Tuhan kita, maka kita harus menjaga kerendahan hati. Jadilah orang yang tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan tidak merasa sebagai siapa-siapa. Kita bersyukur hari ini masih diberikan hari baru untuk belajar hal baru. Jangan lupa ya, belajar itu jangan itu saja. Ilmu-ilmu usang yang tidak bisa menolong diri kita, yang terbukti tidak meningkatkan kualitas kesabaran kita, kebijaksanaan kita, kualitas kehidupan kita, kualitas rumah tangga kita, tinggalkan. Kita diberi hari baru itu karena Allah ingin agar kita mempelajari hal baru. Jangan terus-menerus mengulang-ulang ilmu lama yang tidak bisa menolong diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kita bersyukur atas karunia yang masih dititipkan kepada kita, seraya memuji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini. Semoga ilmu yang semesta alirkan kepada kita hari ini menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita. Dan ilmu ini tidak bertabrakan dengan kewarasan pikiran kita. Ilmu ini bisa dibuktikan dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan ilmu ini membawa maslahat untuk diri kita dan semesta. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin berbicara tentang keangkuhan. Dan sekaligus bagaimana kita bisa melepaskan kepalan tangan keangkuhan kita. Kalau ini tidak dibahas, biasanya kita tidak sadar. Kita merasa diri kita seakan-akan tidak memiliki sifat ini. Oleh karena itu kita akan merujuk pada berbagai ayat. Saya juga akan mencoba menghadirkan hadis-hadis ya untuk cermin kita dalam proses belajar kita hari ini. Tentu saja yang namanya belajar itu membangun kompetensi. Jadi selesai belajar itu harus terjadi transformasi dalam diri. Bukan sekedar menambah wawasan pengetahuan, tetapi lebih jauh lagi setelah proses belajar itu ada perubahan kesadaran. Itu yang paling penting. Karena belajar itu pada dasarnya adalah perubahan. Awas ya. Otak kita ini bukan sekedar bejana kosong yang harus dijejali oleh pengetahuan. Tapi otak ini ya harus dilatih untuk belajar agar keterampilan berpikirnya otak kita itu meningkat. Saya berulang kali mengatakan di kajian-kajian, kalau kita merujuk pada wawasan psikologi tentang pengembangan otak manusia, maka manusia itu harus memiliki setidak-tidaknya 6 tingkat atau level keterampilan berpikir.
Keterampilan berpikir yang paling rendah itu adalah mengingat. Jadi kalau kita belajar baru mengingat, jangan menganggap kita sudah tinggi ilmu. Karena orang yang berusaha mengingat ilmu menjadi koleksi di otaknya dan itu berulang-ulang disampaikan kepada orang lain, itu baru keterampilan yang paling dasar dari proses mengembangkan otak. Jadi kalau bisa hafal Quran 30 juz, itu baru keterampilan dasar. Itu keterampilan yang paling rendah, mengingat. Nah, di atas mengingat ada keterampilan yang harus dibangkitkan oleh otak kita, yaitu memahami. Memahami itu level kedua dari keterampilan berpikir. Makanya orang yang bisa mengingat ribuan hadis, mengingat ribuan ayat, apalagi bisa mengingat ayat Al-Quran 30 juz, jangan buru-buru menganggap seakan-akan dirinya sudah selesai belajar. Karena mengingat itu baru keterampilan berpikir yang paling rendah. Nah, ada yang lebih tinggi dari mengingat, namanya memahami. Nah, memahami itu keterampilan berpikir. Jadi belajar itu harus meningkatkan keterampilan berpikir, bukan mengoleksi sejumlah pengetahuan. Nah, di atas memahami ada lagi yang lebih tinggi, namanya menerapkan apa yang dipahami ke dalam kehidupan. Karena kalau ilmu itu hanya sebatas koleksi pengetahuan, tidak diterapkan, itu tidak membawa syafaat, tidak membawa keselamatan. Boro-boro maslahat buat semesta, buat diri sendiri saja tidak ada. Nah, di atas menerapkan ada lagi yang harus diasah keterampilan berpikir kita, yaitu menganalisa. Jadi pengetahuan yang kita dapat itu dianalisa. Dianalisa itu diurai, dideskripsikan. Itu keterampilan berpikir. Nah, di atas menganalisa ada lagi namanya mengevaluasi, yang disebut dengan muhasabah. Apakah pengetahuan yang saya miliki ini berlawanan dengan akal pikiran kita yang waras atau tidak? Apakah pengetahuan yang saya miliki ini bisa dibuktikan dan dinyatakan dalam kehidupan saya atau tidak? Apakah pengetahuan yang saya miliki ini memiliki nilai pragmatis sehingga berguna bagi kehidupan atau tidak? Dievaluasi itu. Itu yang disebut dengan keterampilan metakognisi. Jadi otak kita ini punya keterampilan mengevaluasi diri. Nah, di atas itu ada yang disebut dengan keterampilan mensintesa. Artinya pengetahuan yang kita miliki ini mampu menghadirkan satu karya yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Jadi makanya kalau kita berulang kali membaca itu tidak termasuk keterampilan dalam proses belajar. Membaca itu hanya sarana untuk membuat seseorang bisa mengingat yang dia baca. Makanya kalau bolak-balik kita membaca kitab suci, bolak-balik kita membaca hadis, membaca apapun, membaca itu hanya gerbang untuk memasuki 6 keterampilan berpikir tadi. Membacanya sendiri tidak termasuk keterampilan berpikir. Jadi aneh ya, baru membaca aja sudah merasa sudah belajar. Padahal membaca itu tidak termasuk keterampilan berpikir. Nah, kalau kita baru berulang kali membaca, itu tidak akan terjadi proses transformasi keterampilan berpikir pada level yang lebih tinggi. Makanya ada yang disebut dengan high order thinking, berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir tingkat tinggi itu mulai dari menganalisis, mengevaluasi sampai mensintesa. Kira-kira belajarnya seperti itu enggak selama ini? Mempelajari Al-Quran seperti itu enggak ngebedahnya? Mempelajari agama seperti itu enggak? Tidak. Boro-boro menerapkan, boro-boro memahami, boro-boro menganalisa,
boro-boro mengevaluasi, boro-boro mensintesa. Mengingat saja apa yang sudah dipelajari itu tidak berhasil. Namanya itu kalau bahasa Inggrisnya barho. Begitu bubar poho. Oke, oleh karena itu saya selalu mengawali kajian-kajian dengan mengingatkan ini. Karena apa? Ilmu yang akan saya transformasi ini bukan sekedar menjadi koleksi pengetahuan, tetapi bagaimana kita bisa menjadi lebih cerdas. Bagaimana keterampilan berpikir kita meningkat. Karena apa? Dalam hidup nih, yang bisa membantu menyelesaikan masalah bukan koleksi pengetahuan, tetapi cara kita berpikir. Jadi tingkat berpikir yang dicapai seseorang itu yang akan mengantarkan seseorang untuk memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Orang yang banyak pengetahuannya tetapi keterampilan berpikirnya tidak berkembang, sangat sulit untuk bisa menyelesaikan masalah. Itu sebabnya masalahnya bertumpuk-tumpuk. Itu sebabnya banyak orang yang sombong, merasa sudah banyak pengetahuan padahal baru koleksi ingatan saja. Dan itu tidak membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, oleh karena itu mari kita masuk ya. Nah, kajian kita hari ini adalah melepaskan kepalan tangan keangkuhan. Apa sih sebetulnya yang ingin saya sampaikan? Lihat gambar ini. Saya menyampaikan dua gambar. Yang satu gambar tangan yang terbuka. Yang satu gambar tangan yang tertutup. Coba nanti pulang dari sini praktekkan. Masukkan tangan tertutup pada ember. Begitu keluar, gak bisa dapat apa-apa. Tapi kalau kita memasukkan tangan terbuka sama ember, kita bisa memiliki kemampuan mengangkat air yang ada di ember itu ke wajah kita, ke kepala kita, ke mulut kita. Hanya dengan tangan terbuka kita akan mendapatkan sesuatu. Dengan tangan yang mengepal, tertutup, tidak akan mendapatkan apa-apa. Salaman juga tidak bisa dengan tangan tertutup. Salaman juga bisa nyambung kalau tangannya terbuka. Makanya saat kita salaman kan sebetulnya sedang menghubungkan rasa rindu. Sehingga salaman itu menjadi sangat istimewa bagi orang yang tahu. Karena bisa bersalaman itu istimewa. Karena suatu saat kita tidak memiliki kemampuan itu lagi. Nah, kenapa saya membuat ilustrasi ini? Karena begini. Banyak orang yang kepalan tangannya tertutup. Mending kalau kepalan tangan tertutup begini. Paling juga tidak bisa mengambil apa-apa. Berapa banyak pun makanan di piring tidak bisa dipindahkan dengan kepalan tangan yang tertutup. Tetapi yang mau saya bicarakan lebih dari itu. Kepalan tangan yang tertutup ini bukan kepalan tangan secara fisik, tapi kepalan tangan keangkuhan. Ada keangkuhan dalam diri, sehingga keangkuhan ini membuat diri kita menjadi sulit untuk jujur pada diri sendiri. Orang-orang yang progresif dalam mencari ilmu, itu hanya orang-orang yang mau jujur pada dirinya sendiri. Orang yang merasa dirinya paling benar, merasa ilmunya banyak, tidak mungkin bisa duduk di sini mendengarkan kajian dari orang lain. Biasanya hanya ingin didengar dan tidak mau mendengar. Oleh karena itu bisa mendengarkan kajian seperti ini, itu merupakan pintu hidayah yang paling utama. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzi yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah. Pintu hidayah itu adalah kita memiliki kesediaan diri untuk mendengar
nasihat dari orang lain, mendengar pengetahuan baru dari orang lain. Karena banyak orang yang kepalan tangan keangkuhannya tertutup, merasa paling benar, merasa paling bisa, dan semua orang di luar dirinya salah. Orang yang semacam itu tidak akan pergi kemana-mana, tidak akan dialiri pengetahuan baru, apalagi ilmu-ilmu sejati. Ilmu sejati itu hanya miliknya orang yang terbuka. Saya sering membuat ilustrasi yang sederhana. Gelas ini, kalau tutupnya ini tidak saya singkirkan, tidak akan bisa diisi. Berapapun saya mengisinya, dia tidak akan masuk ke dalam. Paling juga hanya jatuh di luar gelas ini. Makanya kalau tutupnya dibuka, baru gelas ini punya kemungkinan untuk diisi oleh air baru. Nah, tutup ini bahasa Inggrisnya cover. Bahasa Arabnya kafaro. Makanya kabut dalam bahasa Arab disebut kafaro. Karena kabut ini kan kerjaannya menghalang-halangi sinar matahari datang ke bumi. Nah, tetapi selama ini kita sering mengartikan kata kafir itu untuk menjustifikasi orang lain. Begitu orang lain berbeda keyakinannya dengan kita, dan kita merasa seakan-akan keyakinan kita yang paling benar dan mulai merendahkan orang lain, sebetulnya kita sedang dalam keadaan tertutup. Jadi kafir sendiri dalam bahasa Arab artinya tertutup. Tertutup apa? Tertutup pemikirannya terhadap pemikiran baru, itu kafir. Tertutup dirinya terhadap nasihat dari orang lain, itu kafir. Makanya orang yang menutup diri persis seperti gelas yang ada tutupnya, dia tidak akan pernah dapat diisi oleh hal baru. Makanya pengetahuannya pun hanya pengetahuan lama yang diulang-ulang. Tetapi membuka diri seperti ini bukan berarti kita sudah terbuka. Karena apa? Ini baru satu kemungkinan untuk diisi. Kalau ininya masih penuh, walaupun ini sudah terbuka, percuma saja. Sudah datang ke sini, sudah duduk di sini, tapi merasa penuh. Sehingga pengetahuan baru yang datang itu bukan masuk, malah dibenturkan dengan pengetahuan yang lama. Sehingga kita hanya berdebat saja dengan diri sendiri. Tidak akan terjadi reformasi, kualitas diri yang semacam itu. Ditambah lagi, ini sudah dibuka, ini masih isi, gak bisa. Karena ini harus dibuka dulu, covernya, tutupnya. Yang kedua, ini harus kosong. Dan yang ketiga, yang tidak bisa dihilangkan, posisi yang mau diisi harus lebih rendah daripada yang mau mengisi. Walaupun sudah dibuka tutupnya, walaupun sudah dibuang isinya, tetapi kalau posisinya lebih tinggi dari yang mau mengisi, siapa yang mau mengisi? Makanya orang-orang bijak mengatakan puncaknya kebijaksanaan adalah tahu kalau kita tidak tahu. Itu puncaknya kebijaksanaan. Kenapa disebut puncak kebijaksanaan? Orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, maka dia sedang membuka tutup, sedang mengosongkan diri, dan dia sedang menempatkan diri pada tempat yang serendah-rendahnya untuk diisi. Makanya kalau kita pergi ke Candi Borobudur, di rally pertama itu pasti ada gambar seorang pengemis yang mengemis kepada seorang raja. Banyak orang yang mengira dia sedang mengemis itu, yang namanya mengemis itu minta uang atau minta makanan. Tidak. Candi Borobudur itu bukan cerita hal yang ecek-ecek itu. Itu cerita tentang tingkatan-tingkatan spiritual. Untuk mencapai stupa yang kosong itu, untuk mencapai puncaknya stupa, level yang ke-9 dari Arupa Datu namanya juga. Ada Kamadatu, Rupa Datu, Arupa Datu. Sudah bebas dari rupa, sudah bebas dari bentuk, masuk pada kekosongan. Syaratnya yang pertama apa? Harus jadi pengemis. Mengemis apa? Mengemis ilmu. Ilmu apa yang harus kita minta? Terutama ilmu tentang diri, ilmu sejati.
Makanya Rasulullah mengatakan menyampaikan ilmu kepada yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Sebaliknya menahan ilmu dari yang butuh itu pun suatu kezaliman. Bayangkan ya, yang ngagam ilmu sejati harus tahu dia butuh ilmu atau tidak butuh ilmu. Orang yang tidak butuh kemudian kita berikan ilmu, itu zalim kita. Sebaliknya ada orang yang butuh kita menahan ilmu, zalim juga. Disitulah rasa kita harus hidup. Kapan seseorang butuh, kapan seseorang tidak butuh. Gimana caranya? Lihat matanya, lihat mulutnya. Kesombongan seseorang itu bisa dilihat dari dua, mata dan mulutnya. Kalau tatapannya penuh curiga, tatapannya itu penuh dengan permusuhan, tidak mungkin orang yang semacam ini dapat ilmu sejati. Tapi orang yang tatapannya penuh dengan persahabatan, sangat rendah hati, dia jujur pada dirinya sendiri. Orang kayak gini hanya dalam waktu singkat bisa dialiri ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan-pengetahuan yang sejati. Makanya saya sering menyampaikan di kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama, di bab 1 Imam Al-Ghazali membicarakan bab ilmu. Makanya beliau membagi manusia cuma dua aja, yang tidak tahu dan yang tahu. Saya tidak suka membagi manusia berdasarkan agamanya, keyakinannya, repot. Saya membagi manusia cuma dua aja. Seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali, yang tidak tahu dan yang tahu. Yang tidak tahu juga ada dua. Yang pertama dia itu tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tetapi dirinya menganggap seakan-akan yang paling tahu. Makanya kemana-mana dia memberitahu. Semakin dia sering memberitahu pada orang lain, dia semakin tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Begitu dipuji-puji oleh orang lain sebagai siapa dalam tanda kutip. Apalagi sudah melekat gelar-gelar kehormatan dari orang lain sebagai siapa? Hati-hati. Atribut yang melekat pada namanya akan menenggelamkan dia dalam kondisi dia itu tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang kayak gini tidak mungkin mencari tahu. Dan orang yang kayak gini tidak mungkin ada orang lain yang rela memberitahu. Dia itu tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang bisa meningkat pengetahuannya adalah orang yang kedua. Dia tidak tahu, tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka ini yang disebut dengan puncaknya kebijaksanaan. Nah, orang yang tahu juga ada dua. Yang pertama, dia itu tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Siapa orang ini? Sebetulnya orang ini secara genetika ruh maksud saya, jiwanya itu sudah mengalami kedewasaan. Tetapi mungkin dia tinggal di lingkungan yang tidak kondusif untuk mengembangkan itu. Sebetulnya dia itu tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Ada yang terakhir, yang lebih hebat lagi. Dia itu tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Hati-hati ya, tahu itu bukan apa kata orang. Tahu itu bukan apa kata kitab. Tahu itu bukan apa kata buku. Tahu itu bukan dari YouTube. Tahu itu bukan dari TikTok. Tahu bukan dari Facebook. Tahu bukan dari Instagram. Tahu itu karena kita mengalami sendiri. Makanya para ulama, terutama yang sudah mencapai tingkat hakikat, sering sekali mereka mengatakan satu kalimat yang sangat indah. Malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Hati-hati ya. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Apalagi bicara masalah ketuhanan.
Kita ingin mengenal Tuhan dengan cara menghafalkan nama-namanya, menghafalkan sifat-sifatnya, menghafalkan semua karya-karyanya. Gak akan sampai kepada Tuhan. Kenapa? Sayyidina Ali ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Ali, dengan apa engkau mengenal Tuhan?" Beliau mengatakan, "Aku mengenal Tuhan dengan mata kolbuku." Dari mana engkau mengenal Tuhan? Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhan dari Tuhanku itu sendiri.